Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan settingan untuk kamera pada software Archicad dan juga pada software Revit. Perlu saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan setting kamera pada Archicad dan juga apa maksud dari settingan kamera pada Revit. Baik, kita langsung saja ya. Tutorial setting kamera dalam Archicad bertujuan untuk memberikan pengguna kemampuan untuk mengatur dan menyesuaikan perspektif dan pandangan dalam model arsitektur. Pengguna dapat menggunakan atau memanfaatkan alat-alat seperti perspektif 3D, visualisasi virtual reality atau VR, dan pengaturan kamera terinci untuk mencapai presentasi visual yang realistis. Archicad menawarkan kontrol yang mendalam terhadap parameter kamera, seperti sudut pandang, tinggi kamera, dan efek perspektif, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan gambar yang dramatis dan informatif dari desain yang telah mereka buat. Kemudian, setting kamera pada Revit berfokus pada memberikan pengguna kemampuan untuk mengatur dan mengelola pandangan dalam model BIM yang telah mereka desain. Revit menawarkan alat untuk mengatur perspektif, memilih titik pandang, dan menyesuaikan sudut kamera untuk mempresentasikan desain dengan akurat dan detail. Pengguna dapat menyesuaikan parameter kamera seperti fokus, elevasi, dan jarak pandang untuk menciptakan visualisasi yang lebih baik dari ruang dan struktur yang direncanakan dalam proyek arsitektur mereka. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengaturan settingan kameranya ya. Kita akan mengatur settingan kamera pada Archicad. Begitu juga kita akan mengatur settingan kamera pada Revit. Setting kamera Archicad. Baik, kita masuk pada kamera tool. Kemudian dalam dialog kamera setting, kita masukkan angka 1000 pada kamera Z. Dan juga untuk target Z-nya kita masukkan angka 400 ya. Ini masih dalam satuan cm. Kemudian kita lakukan proses peletakan kameranya pada denah yang sudah tersedia ya. Kita letakkan kamera mengelilingi dari objek bangunan. Rekan-rekan bisa lihat untuk proses peletakannya pada view denah ini ya. Oke, setelah selesai kita melakukan peletakan kamera, kita masuk dulu ke path ya, path option. Kita beri nama kamera, kemudian kita setting sedikit ya, lalu kita apply, kemudian kita masuk ke dokumen, lalu masuk ke creative imaging. Kemudian kita klik create playthrough. Frame rate-nya kita beri angka 5, kemudian kita klik show. Kita lihat ya hasil dari peletakan kamera yang sudah kita lakukan tadi. Baik, kita kembali ke ground floor, kemudian masih dalam kotak dialog kamera setting, kita akan melakukan sedikit pengaturannya. Jadi untuk beberapa kamera kita akan melakukan settingan kembali untuk kamera Z-nya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya ya. Kita klik terlebih dahulu kameranya, kemudian baru kita masukkan angka pada kamera Z. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan kamera Z? Kamera Z adalah kamera yang mengacu pada sumbu Z dalam sistem koordinasi ruang 3D. Sumbu Z ini mengontrol posisi vertikal atau ketinggian kamera dalam ruang 3D. Dengan mengatur nilai kamera Z, pengguna dapat menyesuaikan tinggi dari sudut pandang kamera dalam visualisasi 3 dimensi.
Hal ini memungkinkan untuk menciptakan berbagai sudut pandang yang berbeda dari model arsitektur atau bangunan yang sedang direncanakan dalam lingkungan 3D Archicad. Baik, setelah semua nilai pada kamera Z sudah kita masukkan, kita klik apply, kemudian kita masuk pada dokumen, lalu kita masuk pada creative imaging, kemudian kita masuk pada create flythrough, lalu kita klik show, kemudian kita lihat hasilnya ya dari settingan yang sudah kita buat tadi. Oke, kita kembali ke ground floor, kemudian masih dalam kotak dialog kamera setting. Kita lakukan settingan lagi ya untuk beberapa kamera. Ini dimaksudkan agar kita mendapatkan hasil yang optimal ya dari view kamera. Kita masuk lagi ke dokumen, kemudian creative imaging, lalu create flythrough, kemudian kita klik show. Kita coba lihat lagi hasilnya. Oke, bagus ya untuk hasilnya. Bagaimana menurut rekan-rekan untuk settingan pada kamera Archicad ini? Semoga rekan-rekan tidak mengalami kesulitan ya untuk memahami bagaimana tata cara melakukan settingan kamera pada software Graphisoft Archicad ini. Baik, berikutnya kita akan masuk pada setting kamera Revit. Baik, kita masuk pada view, kemudian kita klik review, masuk ke walkthrough. Kita masih berada di level 1 ya. Kemudian kita lakukan proses memasukkan kameranya. Kita klik, kemudian kita geser ke depan atau kita drag ke depan, lalu kita klik lagi. Kemudian pada titik-titik tertentu kita bisa menaikkan levelnya ya. Jadi posisi kameranya kita naikkan ke level tertentu. Di sini saya naikkan ke level 2. Mungkin rekan-rekan bisa mencobanya untuk menaikkan ke level 3 atau level-level seterusnya ya, sesuai dengan desain rekan-rekan. Kemudian kita klik OK, kemudian kita lakukan edit walkthrough. Kita klik kameranya, kemudian kita arahkan ya ke posisi objek bangunan. Ini prosesnya adalah pekerjaan mundur ya, jadi kita reverse kembali ke belakang ya. Lalu setiap kamera kita arahkan ke posisi objek bangunan. Terus kita previews, kemudian kita klik kameranya, lalu kita arahkan ke posisi objek bangunan. Begitu seterusnya ya, sampai semua kon dari kamera menghadap ke objek bangunan ya. Baik, setelah semua kamera sudah kita arahkan ke objek bangunan, kita masuk ke open walkthrough ya. Kita mau lihat hasil dari peletakan kamera yang sudah kita lakukan tadi.
Kemudian kita atur sedikit ya untuk view tampilan 3 dimensinya. Kita atur sampai keseluruhan bangunan terlihat ya dalam bingkai wall stroke ini ya. Kita coba aktifkan bayangannya, lalu kita masuk dalam mode realistik supaya tampilannya lebih bagus ya. Untuk total frame-nya kita masukkan angka 300, kita klik OK. Kemudian untuk forward clip aktifnya kita nonaktifkan ya. Jadi pandangan dari cone-nya itu tidak terbatas. Oke. Kemudian kita coba play ya. Untuk melihat hasil dari peletakan kamera yang sudah kita lakukan tadi ya. Baik, bagaimana menurut rekan-rekan mengenai settingan kamera pada kedua software ini? Kita diskusi ya di kolom komentar. Baiklah, sampai bertemu lagi pada tutorial-tutorial lainnya. Tetap ikuti channel ini. Dan di akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!